Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayunda Setiawati dengan NIM 2110111005 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan karir di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi di era globalisasi berkembang sangat pesat. Kompetisi di berbagai bidang potensi semakin ketat. Teknologi informasi tidak hanya berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi meliputi juga perpaduan antara pengetahuan, metode, teknik, dan sikap pengguna terhadap teknologi informasi dalam dunia bisnis dan dunia kesehatan. Di sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi. Pada hakikatnya, sistem informasi merupakan suatu tataan yang berurusan dengan pengumpulan data, penyajian informasi, analisis data, penyimpulan informasi, serta penyampaian sistem informasi yang dibutuhkan. Penyampaian sistem informasi yang baik akan dirasakan oleh pengguna dan penggunaan merasa puas apabila sistem yang berjalan menghasilkan kualitas informasi yang baik. Adapun submateri yang akan dibahas, yang pertama yaitu peran teknologi informasi di bidang kesehatan, yang kedua, peran teknologi informasi di rumah sakit, yang ketiga, peran teknologi informasi di administrasi rumah sakit. Yang keempat, karir di bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang kelima, karir di bidang administrasi rumah sakit yang memanfaatkan teknologi informasi. Baik, yang pertama yaitu peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang kesehatan banyak dikenal dengan istilah e-healthy. E-health dibangun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam hal pencegahan, diagnosis, pengobatan, memantau, dan memanajemen. WHO sendiri merumuskan bahwa perlu adanya standarisasi dalam bidang pelayanan kesehatan dan mendorong negara-negara yang menjadi anggotanya untuk menerapkan e-health sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Bidang yang masih dibutuhkan dalam dukungan IT antara lain yaitu rekam medis elektronik, layanan telemedicine, yaitu perangkat portable yang digunakan untuk monitor pasien, perangkat lunak, penjadwalan ruang operasi, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua yaitu peran teknologi informasi di rumah sakit. Yang pertama ada di bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dunia administrasi membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Yang kedua di bidang farmasi. Teknologi informasi di bidang farmasi membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Dan yang ketiga yaitu mendiagnosa penyakit. Dengan adanya teknologi informasi, DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan mendiagnosa suatu penyakit yaitu dapat lebih mudah. Dan yang keempat, memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dapat dengan mudah dilacak karena data personal pasien juga sudah tercantum dalam sistem yang ada di rumah sakit. Dan selanjutnya ada peran teknologi informasi di bidang administrasi. Yang pertama yaitu kemudahan dalam mengakses data. Yang kedua, dapat mengecek data yang dibutuhkan secara real time. Yang ketiga, kecepatan dalam komunikasi antar petugas kesehatan. Yang keempat, memudahkan dalam pengolahan data. Dan yang kelima, komputerisasi pelayanan konsultasi dokter. Dan yang selanjutnya ada karir di bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama ada karir lab medis.
Karir perawatan kesehatan tersedia dalam pengaturan laboratorium medis dan pekerjaan ini sebagian besar bersifat teknis. Dan yang kedua ada teknisi USG, yaitu sebuah teknologi ultrasound, juga dikenal sebagai sonografer diagnostik, mengoperasikan mesin ultrasound untuk melihat berbagai organ internal. Dan yang ketiga ada karir radiologi. Seorang ahli radiologi adalah dokter yang mengusahakan diri dalam membaca gambar digital pasien yang diambil oleh berbagai mesin pemindaian untuk menentukan diagnosis penyakit. Dan yang keempat ada perawatan kesehatan. Karir dalam teknologi informasi kesehatan atau kesehatan IT atau manajemen informasi kesehatan HIM mungkin merupakan jalur karir yang ideal. Dan yang kelima ada teknologi kardiovaskuler, yaitu teknologi kardiovaskular atau SVT bekerja di laboratorium jantung untuk membantu melakukan kateterisasi pada arteri pada pasien yang mengalami penyakit jantung atau penyumbatan potensial. Dan yang selanjutnya yaitu karir di bidang administrasi rumah sakit yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu karir sebagai staf rekam medis. Seorang staf rekam medis bertanggung jawab dalam memanfaatkan data medis sebagai penelitian atau publisitas. Basis data dan informasi tersebut diolah dengan menyediakan rangkuman statistik medis dan penyakit untuk publikasi penelitian ilmiah di bidang kesehatan. Staf rekam medis juga bertindak cepat jika suatu waktu data rekam medis diperlukan. Banyak rumah sakit memberlakukan sistem penyimpanan elektronik untuk seluruh data rekam medisnya. Dan untuk pengolahan sistem dibutuhkan seorang teknisi rekam medis yang membantu kerja staf ahli rekam medis. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan perkembangan rumah sakit di Indonesia baik dari aspek administratif ataupun teknologi memberikan dampak proses pelayanan kesehatan yang berlangsung efektif dan efisien. Peran teknologi informasi sangatlah besar di bidang administrasi, kesehatan, dan rumah sakit. Hal itu karena teknologi dapat membantu proses penyimpanan data-data pasien, stok obat, dan data lainnya di rumah sakit. Selain memiliki peran yang sangatlah penting, teknologi informasi juga memiliki prospek karir yang baik dalam ruang lingkup kesehatan yaitu karir lab medis, teknisi USG, radiologi, perawatan kesehatan, teknologi kardiovaskular, dan karir di bidang administrasi rumah sakit yaitu staf rekam medis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.